Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan artikel yang telah kami buat berjudul Quo-Vadis Sertifikasi Guru. Anggota kelompok kami yang pertama ada Mutiara Ramadini, lalu Rifda Nursyifa, dan Rizka Aulia Putri. Latar belakang. Dunia pendidikan, khususnya para guru, dituntut untuk menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Mereka harus terus berinovasi agar kompetensi sebagai pendidik terus meningkat. Dan salah satu caranya itu dengan adanya sertifikasi guru. Namun pada kenyataannya sertifikasi guru di Indonesia ini masih terbilang rendah. Kemendikbud telah mencatat bahwa jumlah guru yang tersertifikasi di Indonesia belum mencapai 50%. Selain itu juga berbagai riset penelitian menunjukkan bahwa sistem sertifikasi di Indonesia ini banyak menemui problematika. Maka dari itu, kami sebagai penulis menulis artikel ini dengan tujuan memotret perjalanan sertifikasi guru serta problematikanya. Yang kedua, dasar di literatur. Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikasi kepada guru. Sertifikasi pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar profesional guru. Tujuan dari sertifikasi guru ini yang pertama menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas, terus yang kedua adalah meningkatkan proses dan mutu hasil-hasil pendidikan, serta meningkatkan profesionalisme guru dan martabat guru. Kaitan sertifikasi guru terhadap perencanaan pendidikan. Seorang pendidik atau guru sangat berpengaruh pada mutu pendidikan. Dalam kaitan peranannya sebagai perencana, guru berkewajiban mengembangkan tujuan-tujuan pendidikan menjadi rencana yang operasional. Dalam perencanaan itu, murid perlu dilibatkan sehingga menjamin relevansinya dengan perkembangan, kebutuhan dan tingkat pengalaman siswa. Terus juga peranan tersebut menuntut agar perencanaan senantiasa direlevansikan dengan kondisi masyarakat, kebiasaan belajar siswa, pengalaman, dan pengetahuan siswa, metode belajar yang serasi, dan materi pelajaran yang diminati. Penelitian relevan. Yang pertama, pengaruh program sertifikasi guru terhadap motivasi kinerja guru dari RIFAI tahun 2019. Jadi, hasil penelitiannya program sertifikasi yang berjalan cukup baik akan meningkatkan motivasi guru. Lalu yang kedua, implementasi kebijakan program sertifikasi guru dari Arifin tahun 2019, hasilnya adalah kebijakan sertifikasi tidak boleh hanya dilibatkan sebagai kebijakan untuk memberikan reward kepada guru, tetapi juga harus diiringi dengan meningkatkan kompetensi guru. Ekstra. Oke, selanjutnya yang ketiga itu pengaruh kinerja guru bersertifikasi dan belum bersertifikasi terhadap prestasi belajar siswa oleh Putra di tahun 2017. Hasil penelitiannya ini yaitu terdapat pengaruh yang rendah dari hasil penelitian ini, maka diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja guru yang sudah bersertifikasi. Kemudian yang keempat, ada dari Fauzi di tahun 2016, penelitian ini berjudul Analisis Sistem Sertifikasi Guru dalam Problematika Kekinian. Hasil penelitiannya yaitu pelaksanaan sertifikasi akan menghadapi berbagai kendala, karenanya diperlukan solusi untuk mengatasinya. Kemudian yang kelima, penelitian berjudul Realitas Kompetensi Guru Pasca Sertifikasi oleh Anggreni di tahun 2020. Hasil penelitiannya yaitu sertifikasi para guru belum dapat dikatakan sebagai guru yang kompeten dan profesional, terbukti dengan lemahnya pengetahuan guru terhadap peraturan-peraturan sertifikasi. Boleh next. Selanjutnya ada analisa pembahasan. Next. Ada perjalanan sertifikasi guru dan problematikanya, yaitu dimulai di tahun 2002. Asisten Deputi Bidang Pengembangan Promosi dan Pemasaran IPTEK Ratoyo Rasdan menyampaikan akan merintis program pelatihan bagi guru sekolah dasar dan menengah. Kemudian di tahun 2003, Badan Musyawarah DPR mengesahkan rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Kemudian di tahun 2005, rancangan undang-undang tentang guru dan dosen disepakati untuk disahkan sebanyak 137.000 guru akan mendapat sertifikat pendidikan yang dibiayai oleh pemerintah. Kemudian di tahun 2006, dalam sidang di Mahkamah Konstitusi, pemerintah melalui Depdiknas tidak menyangkal kesempatan dengan DPR yang menyatakan anggaran pendidikan di luar gaji guru dan pendidikan kedinasan.
Kemudian pada tahun 2007, Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Fasli Jalal mengemukakan kepastian pelaksanaan sertifikasi guru di tahun 2007 yang ditargetkan bagi 200.000 guru. Next. Kemudian tahun 2008 terdapat protes keras terhadap kelambatan proses sertifikasi disampaikan guru-guru dan menuntut pemerintah untuk bertanggung jawab terhadap lambatnya uji sertifikasi. Selain itu, banyaknya guru yang sudah lulus tetapi belum menerima tunjangan profesi guru yang besarnya 1 kali gaji pokok. Dan PGRI, Asosiasi Lembaga Pendidikan serta Tenaga Kependidikan Swasta di Indonesia, dan Koalisi Pendidikan mendesak pemerintah segera menerbitkan rancangan RPP guru dan dosen untuk memberikan kepastian mengenai pelaksanaan sertifikasi bagi 2,7 juta guru. Kemudian di tahun 2009, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa mulai tahun 2010, pemerintah akan merealokasi tunjangan profesi guru dari dana alokasi umum sebesar 8,9 triliun. Kemudian di tahun 2010, Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh menargetkan jumlah sertifikasi guru yang ditangani akan lebih banyak. Direktur Jenderal PMPTK Kementerian Pendidikan Nasional, Badawi, mengatakan guru-guru yang lulus sertifikasi tidak otomatis tunjangannya profesinya langsung dibayarkan. Namun mereka harus memenuhi persyaratan jumlah jam mengajar dan persyaratan-persyaratan lainnya. Kemudian tahun 2011 kuota sertifikasi oleh 300.000 guru di tahun 2011 tidak terpenuhi dan hingga batas penetapan 15 Mei. Tahun 2014, dalam diskusi terbatas, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Eko Prasojo mengemukakan tunjangan profesi yang diperoleh guru berstatus PNS setelah lulus proses sertifikasi akan dihapuskan, dan ratusan guru berdemo di kantor pemerintahan Kota Manado mempermasalahkan pembayaran tunjangan. Tahun 2015, Ketua Umum PGRI Sulistyo menyatakan setidaknya 1,4 juta guru di Indonesia belum memperoleh hak sertifikasi, dan program sertifikasi guru ternyata tidak meningkatkan kualitas pendidikan. Tahun 2016 ada sekitar 1,2 juta guru yang belum memiliki sertifikat pendidik. Kalangan guru menilai pembebanan biaya sertifikasi pendidik kepada guru tidak adil. Dalam Konferensi Nasional Pendidikan Indonesia 8 terungkap bahwa sertifikasi guru belum efektif meningkatkan kualitas pembelajaran di Indonesia. Tahun 2017, penghentian sertifikasi guru dalam jabatan diprotes. Direktur Jenderal GTK Kemendikbud Sumarno mengatakan sertifikasi untuk menjadikan guru profesional, sehingga berhak mendapatkan tunjangan profesi sebesar 1 kali gaji pokok guru PNS. Tahun 2018, Kepala Subdirektorat GTK Kemendikbud Santi Ambarukmi menerapkan program sertifikasi guru dalam jabatan yang ditargetkan tuntas pada 2022. Lalu Wakil Sekretaris Jenderal FSGI Santriawan Salim mengatakan format pelaksanaan sertifikasi guru yang terus berganti selalu berjalan tidak mulus dan membebani guru. Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, bisa terlihat bahwa sertifikasi masih memiliki beberapa kendala dalam pengimplementasiannya. Oleh karena itu, tunjangan sertifikasi guru harus selalu diperhatikan perkembangannya, sehingga permasalahan mengenai sertifikasi guru dapat segera teratasi. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu sertifikasi guru memang menjadi ukuran dalam menentukan kelayakan profesi. Meskipun jika dipantau dengan seksama, sertifikasi guru ternilai memiliki problematika yang beragam. Program sertifikasi guru ini jika dilaksanakan dengan baik akan memberikan motivasi yang besar terhadap guru beserta elemen-elemennya. Namun jika sertifikasi guru tidak berjalan lancar, maka akan mempengaruhi outputnya. Selain itu, ada kenyataan di lapangan bahwa guru bersertifikasi belum mampu memberi sumbangan yang signifikan terhadap pendidikan di Indonesia. Saran yang pertama yaitu bagi pemerintah diperlukan adanya pengawasan dan evaluasi untuk dapat mengatasi ketidakefektifan pasca sertifikasi. Yang kedua, bagi guru perlu ditunjang dengan kinerja yang optimal dan motivasi yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya. Dan terakhir, bagi peneliti selanjutnya diharapkan lebih mempersiapkan diri dalam pengambilan data untuk kajian mengenai sertifikasi ini. Berikut adalah daftar pustakanya. Yang terakhir ada biodata penulis. Yang pertama ada Mutiara Ramadini, Rifda Nursyifa, dan Rizka Aulia Putri. Sekian presentasi dari kami, kelompok 10 tentang Quo-Vadis sertifikasi guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.